Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiana dengan NPM 240310240079. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai microbial fuel cell atau disingkat MFC. Di tengah krisis energi, meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil, teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi suatu hal yang semakin dibutuhkan. Salah satu solusi inovatif yang harus dikembangkan itu adalah MFC, sistem bioelektrokimia yang dapat menghasilkan listrik dari limbah organik dan bantuan mikroorganisme. Nah, dalam video ini saya akan membahas mulai dari apa itu MFC, bagaimana cara kerjanya, hingga tantangan dan peluang pengembangan di masa depan. Yuk, langsung aja kita mulai. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas. Kemudian kita memasuki apa itu MFC. MFC adalah teknologi bioelektrokimia yang menggunakan mikroorganisme untuk mengubah limbah organik menjadi energi listrik secara langsung. Sistemnya itu terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, dan membran pertukaran proton, di mana mikroorganisme berperan sebagai katalis utama dalam proses konversi ini. Teknologi ini itu dikembangkan sebagai solusi ramah lingkungan, terutama di tengah krisis energi dengan meningkatnya isu pemanasan global. Nah, meskipun potensinya itu besar, MMC masih menghadapi keterbatasan seperti output daya yang rendah dan biaya sistem yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi pada mikroorganisme yang digunakan serta desain sistemnya. Yang menarik dari MFC ini tuh adalah pendekatannya yang sangat sejalan dengan konsep ekonomi sirkular. Limbah bukan lagi masalah, tapi justru jadi sumber energi. Prosesnya pun berlangsung pada suhu ruang tanpa perlu pembakaran atau tekanan tinggi. Jadi lebih aman dan efisien. Bahkan, riset-riset terbaru menunjukkan aplikasi MFC untuk lokasi ekstrim seperti laut dan atau tempat tanpa akses listrik konvensional. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai komponen utama dan prinsip kerja microbial fuel cell. Secara umum, sistem MFC itu terdiri dari 4 komponen penting, yaitu ada anoda, katoda, medium elektrolit, dan membran pertukaran proton atau PIM. Di bagian anoda, itu mikroorganisme menguraikan substrat organik biasanya dari limbah cair dan melepaskan elektron serta proton. Elektron ini akan mengalir menuju katoda melalui rangkaian eksternal, sedangkan proton akan bergerak melalui membran PIM untuk akhirnya bergabung kembali di katoda dengan oksigen dan membentuk air. Proses ini itu menjadi inti dari cara kerja MFC, di mana metabolisme mikroba menghasilkan arus listrik secara langsung tanpa pembakaran. Yang menarik adalah tidak seperti pembangkit listrik konvensional yang membutuhkan energi panas yang tinggi, MFC itu bekerja dalam kondisi suhu ruang dan tekanan atmosferik, sehingga lebih aman dan hemat energi. Itu performa sistem ini tuh sangat bergantung pada desain elektroda dan kemampuan mikroorganisme dalam mentransfer elektron. Artinya, kita tidak hanya fokus pada komponennya, tapi juga interaksi mikroba dengan permukaan elektroda, termasuk pembentukan biofilm dari pemilihan material yang tepat agar transfer elektron itu berjalan maksimal. Kemudian kita bahas mengenai metabolisme mikroba dan proses transfer elektron dalam MFC. Dalam sistem ini, mikroorganisme yang berada di anoda akan mengoksidasi bahan organik seperti limbah cair melalui proses respirasi anaerobik. Proses ini tuh berbeda dengan fermentasi konvensional karena mikroba ini MFC mentransfer elektron ke elektroda, bukan ke senyawa organik internal. Selama metabolisme berlangsung, mikroba akan melepaskan elektron dan proton. Elektron ini kemudian ditransfer ke elektroda, anoda, dan menjadi bagian penting dalam pembangkit arus listrik. Menariknya, ada beberapa cara bagaimana mikroorganisme itu melakukan transfer elektron ini. Misalnya, Geobacter sulfuredescens dapat mentransfer elektron secara langsung melalui protein redox seperti cytochrome C-type yang berada di membran selnya. Setelah itu, mikroorganisme lain seperti Shewanella menggunakan pendekatan berbeda, yaitu dengan menghasilkan mediator alami seperti flavin yang berfungsi sebagai elektron shuttle untuk memfasilitasi transfer elektron ke elektroda. Mekanisme ini itu sangat tergantung pada jenis mikroba dan bagaimana struktur biofilm terbentuk di permukaan anoda. Semua faktor ini secara langsung mempengaruhi efisiensi produk listrik dalam MFC. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai substrat dan produk dalam sistem MFC. Substrat dalam MFC adalah bahan organik yang menjadi sumber energi bagi mikroorganisme. Jadi substratnya itu sangat beragam, mulai dari air limbah domestik, limbah industri seperti dari pabrik bir, hingga karbohidrat sederhana seperti glukosa, laktat, dan asetat. Bahkan, MFC juga dapat memanfaatkan substrat kompleks dari biomasa limbah yang mengandung senyawa organik. Semua substrat ini akan diuraikan oleh mikroorganisme di anoda melalui proses metabolisme yang kemudian menghasilkan elektron dan proton. Dari proses ini dihasilkan beberapa produk utama, yaitu
Yang pertama itu ada energi listrik yang dihasilkan dari aliran elektron dari anoda ke katoda melalui rangkaian eksternal. Kemudian ada air sebagai hasil reaksi antara proton, elektron, dan oksigen di katoda. Dan karbon dioksida yang merupakan hasil samping dari oksidasi senyawa organik. Selain itu, dalam beberapa kasus bisa juga nih terbentuk sisa substrat seperti asetat jika proses oksidasinya itu tidak berlangsung secara sempurna. Jadi, selain menjadi solusi energi terbarukan, MVC juga berperan penting dalam mengelola limbah dan mengurangi polutan organik. Kemudian, kita masuki materi tentang mikroorganisme yang digunakan dalam MVC. Mikroorganisme sendiri itu memegang peran penting sebagai katalis dalam menguraikan bahan organik dan mentransfer elektron ke elektroda. Yang pertama itu ada Geobacter sulfureduscens. Itu adalah mikroorganisme prokaryotik yang paling banyak digunakan dan diteliti dalam MVC. Keunggulan utamanya itu adalah kemampuannya melakukan transfer elektron langsung ke elektroda melalui protein redox seperti sitokrom C-type yang terdapat di membran selnya. Dan itu, Geobacter juga memiliki potensi untuk direkayasa secara genetik dan dikenal mampu menghasilkan arus listrik yang cukup tinggi. Itu ada Shawiniella oneidensis. Berbeda dengan Geobacter, Shawiniella tidak mentransfer elektron secara langsung. Mikroba ini memproduksi mediator alami seperti flavin yang berfungsi sebagai elektron shuttle untuk mengantarkan elektron dari dalam sel ke elektroda. Sayangnya, Shawiniella itu hanya mampu mengoksidasi substrat secara parsial, misalnya dari laktat ke asetat, sehingga efisiensi produksinya itu lebih rendah. Mikroorganisme ketiga yang digunakan itu adalah Pseudomonas aeruginosa, khususnya hasil rekayasa genetik. Dalam beberapa penelitian, strain itu dimodifikasi untuk meningkatkan produksi biosurfaktan seperti ramonolipid. Biosurfaktan ini meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga memudahkan elektron untuk keluar dan mencapai elektroda. Hasilnya, MVC dengan Pseudomonas hasil rekayasa ini itu mampu menghasilkan daya listrik hingga 2,5 lebih tinggi dibandingkan strain aslinya. Jadi, pemilihan jenis mikroorganisme dalam MVC sangat menentukan efisiensi sistem, tergantung mekanisme transfer elektronnya dan karakteristik selnya masing-masing. Kemudian kita membahas tentang desain dan modifikasi elektroda. Elektroda itu adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai media tempat aliran elektron dari mikroorganisme menuju rangkaian eksternal. Nah, seberapa efektif sistem MVC bekerja itu sangat dipengaruhi oleh jenis bahan elektroda, struktur fisiknya, dan sifat permukaan elektroda itu sendiri. Umumnya, bahan yang sering digunakan itu adalah karbon karena sifatnya itu yang konduktif, tidak mudah korosi, dan juga ramah bagi pertumbuhan mikroorganisme. Tapi, supaya kinerjanya itu makin optimal, elektroda itu biasanya mengalami modifikasi permukaan. Tujuan dari modifikasi ini itu ada beberapa, yaitu mempercepat transfer elektron, meningkatkan adhesi mikroba, dan memperluas area kontak mikroba dan elektroda. Nah, pendekatan bisa bermacam-macam, mulai dari penambahan nanomaterial, pelapisan dengan senyawa kimia fungsional, hingga pengaturan struktur pori dan permukaan elektroda. Tapi, tentu aja ada tantangannya juga. Salah satu yang utama adalah bagaimana sih kita menciptakan elektroda yang efisien secara kinerja, tahan lama, tapi juga ekonomis untuk diproduksi dalam skala besar. Karena tanpa solusi biasa, MVC itu akan sulit dikembangkan secara komersial. Selanjutnya kita masuki kelebihan dan kekurangan dari MVC. Pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dulu. Kelebihan MVC itu menghasilkan energi dari limbah. Berarti MVC itu mampu mengubah limbah organik seperti air limbah menjadi energi listrik, menjadikannya teknologi yang mendukung pengelolaan limbah sekaligus produksi energi. Kemudian, itu ramah lingkungan. MVC itu tidak menghasilkan emisi karbon dioksida bersih, sehingga berpotensi mengurangi dampak pemanasan global. Yang ketiga, itu beroperasi pada kondisi alami. MVC bekerja pada suhu ruang dan tekanan atmosferik tanpa perlu energi tambahan tinggi seperti sistem pembakaran. Yang keempat itu potensi aplikasi di lokasi terpencil, yaitu teknologi seperti BUGS, Benthic United Generators, menunjukkan MVC ini bisa digunakan di dasar laut atau lokasi yang sulit dijangkau, menggantikan baterai konvensional. Nah, kekurangan MVC itu ada daya listrik masih rendah. Salah satunya kendala utamanya adalah rendahnya output daya yang dihasilkan, membuatnya itu belum ideal untuk skala besar. Kemudian ada biaya sistem yang masih tinggi, bahan elektroda dan membran yang digunakan relatif mahal, sehingga menghambat komersialisasi. Kemudian ada desain elektroda yang kompleks. Efisiensi sistem sangat tergantung pada desain dan modifikasi elektroda yang sulit dioptimalkan secara sederhana dan mudah. Kemudian ada proses transfer elektron belum sepenuhnya dipahami. Jadi jalur biokimia seperti peran sitokrom C-type dan protein redox lain dalam transfer elektron
dari mikroba ke elektroda itu masih harus diteliti. Kita masuk ke aplikasi dan tantangan dalam pengembangan MVC. Tentunya microbial fuel cell atau MVC memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, terutama untuk lokasi-lokasi ekstrim atau terpencil. Salah satunya itu contoh penerapannya adalah pada sistem BUGS atau singkatan dari Benthic United Generators. Sistem ini tuh dirancang untuk menghasilkan listrik dari sedimen dasar laut dan bisa digunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau terlalu mahal jika harus mengganti baterai secara manual, seperti di laut dalam daerah terpencil, septic tank, bahkan kolam limbah. Tapi, meskipun terlihat menjanjikan, pengembangan MVC belum lepas dari sejumlah tantangan. Dari sejumlah tantangan, terutama hal komersialisasi skala besar. Hambatan utamanya itu ada pada output daya yang masih rendah. Nah, kemudian ada biaya sistem yang cukup tinggi, terutama untuk elektroda dan membran. Kemudian ada desain sistem yang kompleks, mulai dari pemilihan mikroorganisme hingga konfigurasi yang efisien. Dari sisi riset, fokus pengembangan saat ini itu diarahkan pada rekayasa mikroorganisme, pemanfaatan teknologi molekuler seperti metagenomik dan ekspresi gen, serta desain elektroda yang lebih murah namun tetap efisien. Selain itu, para peneliti juga terus mendalami mekanisme transfer elektron agar bisa meningkatkan efisiensi konversi energi dalam sistem MVC. Dengan inovasi dan pendekatan multidisiplin diharapkan MVC itu bisa menjadi teknologi energi bersih yang benar-benar bisa diterapkan secara luas di masa depan. Di beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa MVC itu merupakan teknologi bioelektrokimia yang menjanjikan untuk menghasilkan energi listrik dari limbah organik secara ramah lingkungan. Sistem itu bekerja melalui aktivitas metabolik mikroorganisme yang mentransfer elektron ke elektroda dengan efisiensi yang sangat bergantung pada jenis substrat, mikroorganisme, serta desain elektroda. Beberapa mikroba seperti Geobacter dan Shawonella memiliki kemampuan khusus dalam transfer elektron baik secara langsung maupun melalui mediator. Meski memiliki keunggulan seperti emisi karbon rendah dan potensi pemanfaatan di lokasi terpencil, MVC itu masih menghadapi tantangan berupa output daya yang rendah dan biaya produksi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut melalui modifikasi sistem dan rekayasa mikroorganisme menjadi kunci untuk meningkatkan performa dan memperluas aplikasi MVC di masa depan. Berikut adalah jurnal referensi yang saya ambil. Tadi penjelasan saya mengenai microbial fuel cell, mulai dari konsep dasar, komponen, proses, kerja hingga tantangan dan arah pengembangannya. Semoga penjelasan ini tuh bisa menambah wawasan kita semua tentang potensi energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.